Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom JKI Kana. Selamat pagi. Haleluya. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Yang merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya juga ingin menyapa buat jemaat yang mengikuti ibadah JKI Kana Family Church pagi hari ini melalui live streaming. Selamat pagi semuanya, selamat beribadah. Biar kiranya tetap ada lawatan Tuhan terjadi di dalam setiap pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan kita pulang membawa kemenangan. Selesai ibadah ini kita diubahkan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Biar kiranya hanya nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh Kudus, kami mau undang Kau hadir masuk dalam kehidupan kami. Melayakan kami menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu. Yes, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kudus, Kau ku rindu. Dengan urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Yes, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, cuma Tuhan katakan satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Cuma Tuhan, mari bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, oh satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
rindu merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau lebih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Hidup di dalam kehidupan yang Tuhan mau. Yes, amin. Mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku berserah.
kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu saja di tempat ini yang dapat kami permuliakan, yang kami tinggikan Tuhan. Dan kami sadar, kami tahu apa sebabnya kami hadir datang ke tempat ini. Kami tidak mampu Tuhan berjalan tanpa-Mu. Kami tidak mampu Tuhan berjalan tanpa penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melawati setiap hati kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami ya Yesus. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan dalam kehidupan kami. Ada lawatan-Mu terjadi Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami diubahkan Tuhan Yesus. Kami dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan setiap pujian kami berkenan bagi nama-Mu ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu yang luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menyembah-Mu. Siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelumnya berikan dulu senyuman terbaik bagi teman-teman kanan kirinya. Katakan Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Yes. Haleluya. Allah itu baik. Amin. Amin. Allah itu baik. Yuk, JKI Kanovan. Mana suaranya? Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. JKI Kana. Menyatakan apa? Menyatakan. Amin. Menyatakan
memuji nama Tuhan? Kurang semangat, masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin, haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban lepaskan. Amin. Amin, haleluya. Yes, Tuhan Allah kita bertata atas pujian kita semua. Amin. Pujian umatnya Tuhan, Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah kita bertata, amin. Tuhan Allah kita, haleluya. Atas pujian umatnya Tuhan, Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Cuma saja ada kuasa. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Kau telah ubah ratapanku. Yes, kita udah diubahkan. Kesedihan kita sudah Tuhan gantikan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tanganmu. Yuk. Menarilah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. JKI Kano Family. Kau tak ubah ratapanku mencari tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan
dengan pujian, karena roh Allah di dalamku. Ku menari seperti Raja Daud menari, karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Raja. Ku menari sambil memuji, ku kan menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari di hadapan Raja. Ku menari sambil memuji, ku kan menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Yeay! Haleluya! 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 Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Terima kasih sudah menari buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menari, memuji namanya yang besar. Saatnya kita mendengarkan suaranya. Saatnya kita diajar, dididik, ditegur oleh kebenaran firman-Nya. Haleluya. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Datang menerpa, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Yang Tuhan telah beri takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap cinta Tuhan, kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Karena kami tahu tidak ada pribadi lain di surga dan di bumi selain nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan, yang layak terima sembah syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya pribadi yang selalu mengerti dalam setiap keadaan hidup kami. Kau satu-satunya pribadi yang senantiasa setia bersama dengan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi sepanjang minggu kemarin Tuhan. Ada banyak hal yang menerpa hidup kami. Mungkin ada kesakitan, ada kesedihan, ada penderitaan, ada kesesakan. Tapi kami percaya Tuhan, sampai akhir hidup kami, sekalipun kami hari ini belum melihat jawaban-jawaban doa kami Tuhan, tapi kami tetap mau cinta Tuhan, kami tetap mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih sebab benar Tuhan, terlalu banyak yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Setiap air mata yang jatuh, kami percaya tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Kau yang menampung di kirbat-Mu, Kau yang gantikan segala ratapan kami dengan sukacita. Sebab itu hari ini Tuhan, siang hari ini kami mau siapkan hati kami, kami mau duduk diam dekat kaki Tuhan, kami mau dengar apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup setiap kami. Buat kami mengerti, ya Roh Kudus dengan cara yang sederhana. Hamba bukan siapa-siapa, hamba juga gak punya apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalamku, kalau bukan Tuhan yang menuntun setiap jalan-jalanku. Biar ada perkataan Tuhan dalam perkataanku, ada isi hati Tuhan dalam isi hatiku. Biarlah kebenaran itu disampaikan dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, semua yang siap dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, waduh. Apa kabar Bapak Ibu? Luar? Oke. Yes. Boleh. Ada sukacita? Sehat? Agak turun sedikit ya. Ada yang lagi sakit? Gak ada? Atau ada yang lagi sakit hatinya? Gak ada ya. Oke. Hari ini Bapak, kemarin sebetulnya saya sudah sekilas info. Saya membahas di bagian yang sama. Minggu lalu yang hadir, masih ingat enggak? Kira-kira saya kemarin bahas apa? Orang buta. Nah hari ini kita belajar tentang orang buta lagi saudara. Tapi bukan yang udah disembuhkan buta lagi, bukan. Ini orang buta yang sama, yang ada di Yohanes 9. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang apa? Kerja dan
Kerjakan dan selesaikan. Kerjakan dan lakukan tuh bodoh aja. Sama Bapak Ibu Saudara. Ya kan, kerjakan ya lakukan, kerjakan dan selesaikan. Itu minggu kemarin dari tentang orang buta bahwa Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita kerjakan pekerjaan Allah katanya gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar ternyata kisah orang buta yang dari lahir ini Bapak Saudara. Itu gak sesederhana tentang orang sakit sembuh aja. Lebih dalam dari itu saudara kalau kita mau merenungkan firman Tuhan itu. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar. Yohanes 9. Ada 41 ayat saudara. Kira-kira kita mau baca semua? Atau saudara mau baca di rumah aja? Ya saya gak akan baca semua sekaligus. Kita akan potong-potong. Saudara bisa baca lengkapnya di rumah ya. Siapa yang bawa Alkitab? Ya ampun, makasih ya Bu tetap membawa Alkitab. Ayo yang belum bawa Alkitab minggu depan datang bawa Iya dong, ada. Tapi ada. Masih lengket atau udah ngembang Alkitabnya? Saudara tahu kalau Alkitab sering dibaca tuh ngembang. Tapi ngembang juga gak selalu dibaca Bapak Saudara. Bisa juga kena air. Saudara pernah gak kita pakai kena air? Nah, dia ngembang tuh jadinya. Gak pernah kena air. Dibaca gak? Puji Tuhan. Udah buluk. Ya beli yang baru saudara. Ya versi baru. Saya pakai yang versi baru saudara. Yang terjemahan baru versi yang kedua, edisi yang kedua. Selama masih terbitan LAI, it's okay saudara ya. Oke. Saya kasih judul hari ini, kalau minggu kemarin saya kasih judul kerjakan dan selesaikan. Tapi hari ini saya mau kasih judul buruk rupa menjadi berharga. Buruk rupa menjadi berharga. Minggu lalu saya sempat sampaikan begini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah orang buta ini. Yang pertama, bahwa tidak semua penyakit atau kelemahan fisik diakibatkan karena dosa. Yang kedua, Tuhan bisa pakai apa yang buruk bagi dunia menjadi berharga. Dan yang ketiga ada tugas bagi setiap yang diutus Tuhan. Yaitu kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus. Ya, dan kemarin kita bahas di poin yang ketiga. Nah hari ini kita akan bahas di poin yang pertama dan yang kedua. Bahwa ternyata Bapak Saudara orang buta yang dari lahir buta ini adalah orang pilihan Tuhan. Adalah orang pilihan Tuhan. Coba kita buka lagi di Yohanes 9 ayat 1 dan 2. Yohanes 9 ayat 1 dan 2. Oke, kita baca bersama-sama. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, orang ini atau orang tuanya? Sehingga, iya. Saudara, waktu pada masa itu ternyata saya sedikit flashback dulu ya tentang yang minggu kemarin. Ternyata buta itu penyakit yang luar biasa saudara. Buta sejak lahir adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan diidentikan pada saat itu sebagai kutuk. Ya, buta itu nggak kayak sekarang Bapak Ibu Saudara. Banyak teknologi, banyak cara orang menjadi sembuh. Tapi pada saat itu buta bukan hanya penyakit yang nggak bisa sembuh. Tapi diidentikan dengan kutuk, dengan dosa. Makanya murid-murid bertanya, siapa yang buat dosa? Kan dia baru lahir, dari lahir udah buta. Jadi dia tanya, murid-murid tanya siapa yang buat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan, sehingga dia lahir buta. Ayat yang ketiga, jawab Yesus apa? Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia. Dan tetapi karena pekerjaan Allah. Jadi sejak dari penciptaan si orang buta ini, dia sudah ditentukan untuk ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam si orang buta, Bapak Ibu Saudara. Saudara perhatikan bahwa kata yang digunakan adalah pekerjaan. Artinya banyak. Pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia.
Sejak dari dalam kandungan, orang buta ini sudah dipilih Tuhan. Untuk suatu hari akan ada pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. Dia terpilih. Bapak Saudara, kesakitan, penderitaan, kesesakan, persoalan kita hari ini sudah Tuhan tentukan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Hari ini saya nggak akan bilang, saudara baru segitu aja udah mengeluh. Saudara baru segitu, enggak. Kita nggak boleh ngomong begitu sama siapapun sekeliling kita. Buat kita, mungkin masalah orang itu kecil. Tapi buat orang itu, mungkin seumur hidupnya belum pernah ketemu persoalan model kayak gitu, betul ya? Jadi kita nggak boleh hakimi masalah siapa lebih besar. Beban siapa yang lebih berat. Enggak, tapi semua Tuhan izinkan karena pekerjaan Allah harus. Firman Tuhan dalam Yohanes menggunakan kata harus. Harus, artinya nggak bisa enggak. Sejak semula orang buta memang Tuhan tentukan menjadi buta, harus supaya pernyataan ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, harus. Jadi hari ini saudara, siapa yang sedang mengalami beban berat? Siapa yang sedang mengalami hal-hal yang mungkin orang pikir, wah ini udah parah nih, wah ini udah gawat nih hidupnya nih, wah ini udah. Saudara, tenang, itu memang diizinkan Tuhan. Buat apa? Supaya harus dinyatakan dalam diri kita, harus saudara. Kata harus. Sekalipun ya, kadang-kadang penderitaan diizinkan Tuhan, bukan sekalipun, memang Tuhan izinkan penderitaan itu selalu dengan tujuan yang baik. Tapi selalu saya ingatkan bahwa Roma 8:28 berlaku hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini sedang dalam problem, dalam punya masalah gitu ya, pastikan saja kondisi kita tetap mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap turut bekerja di dalamnya. Bukan masalah yang kita buat-buat sendiri, bukan masalah yang kita emang dasar kitanya gitu ya, yang keras kepala, yang batu gitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemurahan, kasih dan kuasa Tuhan di dalam dunia. Dan seringkali persoalannya kita orang-orang yang sedang ngalamin gini, iri. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang Kristen katanya, yang sedang mengalami persoalan, suka iri sama orang-orang di luar yang tidak percaya dan tidak mengalami masalah. Capek-capek gue ke gereja, 2 sesi lagi katanya. Capek-capek naik motor hujan begini ke gereja. Enak bener loh, dia gak pernah ke gereja gak ada masalah. Dia gak pernah ke gereja, rumah tangganya adem-adem aja. Saya bu, ibadah setiap hari, ribut. Saya bu, apa pelayanan-pelayanan, gak ada hasilnya, hidup saya masih susah. Misalnya begitu. Kita suka iri sama orang-orang yang tidak percaya, yang kelihatannya tuh hidupnya oke-oke aja Bapak Saudara. Tapi dengar baik hari ini, saya mau bilang bahwa mungkin mereka terlihat oke-oke aja di mata kita saudara, di mata dunia ini. Tapi buat apa ada di area yang oke-oke aja, tapi sebenarnya tidak ada di area janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Dia tidak ada dalam area pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Buat apa saudara? Kalau kita hidup sekedar hidup, terus pengen hidup tuh enak, udah habis enak, mati aja gitu. Silahkan sih saudara, itu pilihan. Tapi kerinduan saya, orang-orang percaya itu gak begini. Iya, orang-orang percaya harus orang-orang yang yakin bahwa pekerjaan Allah itu harus dinyatakan lewat hidupnya. Amin. Pekerjaan Allah harus dinyatakan, itu gak mungkin tanpa persoalan Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa bilang Tuhan bekerja? Bagaimana mungkin kita bisa bilang Tuhan menolong? Bagaimana mungkin kita katakan ada mujizat Tuhan kalau gak ada masalahnya? Yang gak akan ada yang keren dari kisah ini kalau dia gak buta. Lah kalau dia gak buta ngapain? Santai aja, hidup udah oke kok, udah bagus. Begitu ya. Pekerjaan-pekerjaan artinya banyak, artinya lebih dari satu. Akan ada banyak yang terjadi pada si orang buta ini. Akan ada banyak karya Tuhan yang terjadi pada si orang buta ini. Dikatakan harus dinyatakan. Kata harus dinyatakan dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan sebagai maybe revealed through what happens in him. Artinya saudara ada di bawah ini ya. Artinya bahwa itu memang harus dimanifestasikan, harus diwujudkan, harus ditampakkan
melalui katanya through what happened in him, melalui apa yang terjadi di dalam dia. Jadi orang buta ini adalah sarana, adalah pilihan Tuhan untuk apa? Supaya hari ini kita semua tahu bahwa Tuhan bekerja lewat orang buta ini. Dan nanti kemudian kita akan bisa bilang dan orang akan bisa melihat bahwa Tuhan bekerja melalui hidup Pak Giri. Tuhan bekerja melalui hidup Kamanda. Tuhan bekerja melalui hidup Alin misalnya. Suatu hari orang ini, dunia ini akan melihat. Bahkan terjemahan lain ya Bapak Saudara dikatakan begini, supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Atau supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. Jadi kata pekerjaan Allah harus dinyatakan itu bukan sekedar, oh iya orang buta nanti sembuh. Enggak, tapi lewat orang buta Tuhan tuh benar-benar diperlihatkan, kuasanya itu dipertontonkan. Dan nanti di ending kita akan lihat apa yang terjadi ya. Saya punya pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Ayat 6. Saudara mungkin sudah pernah baca kisah ini, tapi saya mau ingetin ya. Setelah ia itu siapa? Yesus. Mengatakan semuanya itu. Yesus ngapain? Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saya cuma mau tanya sama Bapak Saudara, kita diskusi aja ya. Kira-kira kenapa sih harus Yesus itu meludah ke tanah? Dari banyak hal yang bisa Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang. Kenapa harus meludah ke tanah? Dan ini salah satu hal yang kontroversial sampai hari ini. Dibicarakan di banyak-banyak gereja oleh banyak hamba Tuhan. Kenapa? Kenapa Yesus harus meludah ke tanah? Ayo. Supaya apa, Bu? Kuasa Tuhan dinyatakan, betul. Ada lagi? Kenapa harus meludah? Kenapa harus pakai ludah? Kenapa harus pakai tanah? Gitu Bapak Saudara. Kita pernah kebayang gak sih? Kebayang gak? Kira-kira waktu peristiwa itu Yesus tuh lagi lewat, dikatakan lagi lewat, lalu ngeliat, terus dia nanya, muridnya nanya, guru salah siapa? Enggak, bukan salah Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Setelah ia mengatakan, Yesus gak pakai permisi, maaf ya. Enggak, dan orang buta itu gak pernah minta Yesus datang. Orang buta itu gak pernah panggil, beda sama yang lain. Guru, anak Daud, kasihanilah aku, kan? Dia gak manggil, dia gak minta Yesus datang. Tapi waktu Yesus lewat, dia ngomong sama muridnya dan tiba-tiba dia meludah ke tanah, coba. Saudara bisa bayangin gak peristiwa saat itu, Yesus lagi jalan terus tiba-tiba, sini, deket-deket gitu. Lah ini orang buta kan, gimana kan? Coba saudara kalau ada di samping Yesus saat itu sebagai murid, saudara pasti bertanya-tanya dong, emang gak ada yang lain guru? Mesti banget pakai ludah, airnya saya ada air nih, apa yang lain deh, gak usah ludah banget gitu. Saudara bisa bayangin gak? Suka mempertanyakan itu gak? Waktu saya baca ini awalnya saya nggak memperhatikan Bapak Saudara. Tapi ketika saya baca lagi, kenapa harus ngeludah ya? Kayak nggak ada cara lain aja. Yang lain bisa kok Yesus bilang, angkatlah tilammu, berjalanlah. Bisa tinggal ngomong gitu, kenapa kali ini harus pakai ludah? Ternyata saudara, peristiwa Yohanes 9 ayat 1-41 sedang menceritakan bagaimana Yesus kepada saudara dan saya. Ya, setiap peristiwa, kisah yang ada dalam Alkitab itu jangan cuma didefinisikan, oh Yesus menyembuhkan orang buta, oh Yesus menyembuhkan orang lumpuh, oh Yesus menyembuhkan orang pendarahan. Enggak saudara, kalau kita pelajari lebih dalam, kita hayati lebih dalam, sebenarnya ini sedang menceritakan Yesus dan kita. Saudara ingat gak tadi di awal saya bilang apa? Bahwa buta adalah kutuk bagi orang pada saat itu. Dosa, buta itu hina Bapak Saudara, makanya kerjaan si orang buta ini ngapain? Pengemis. Dia gak punya akses untuk kehidupan yang layak karena dia dianggap kutuk. Dia dianggap hina. Dan Yesus hadir untuk mengangkat yang hina, yang kutuk ini menjadi berharga saudara. Dia pakai apa? Dia pakai ludah saudara. Dari ujung utara, ujung selatan, timur ke barat, seluruh bumi. Siapa yang menganggap ludah adalah sesuatu yang berharga? Gak ada saudara.
Itu adalah hal yang menjijikkan, hal yang hina, hal yang najis. Saudara nih, kita lagi ngobrol, terus ketawa-ketawa, terus teman kita muncrat saudara kalau ngomong. Teman kita nih sebelah muncrat ngomong, pasti jorok banget lu. Pasti begitu kan saudara, karena jijik waktu COVID. Kita harus berjaga jarak, jangan sampai muncratnya dia kena kita. Iya kan? Begitunya itu ludah itu menjijikkan saudara, najis. Makanya di beberapa area ya, seperti rumah sakit gitu, ada tempat khusus buang ludah. Gak boleh sembarangan, karena itu jorok. Tapi Yesus pakai tuh yang jorok. Yesus pakai yang najis, Yesus pakai yang hina. Untuk apa? Untuk menyembuhkan si yang terhina itu. Saudara nangkap gak maksudnya? Belum ya? Karena belum sampai situ ceritanya memang. Waktu Yesus mengoleskan ludah ke tanah dan tanah ini, orang buta udah sembuh belum? Wih pinter. Pasti datang minggu kemarin ya. Udah sembuh belum? Belum. Sembuhnya pas apa? Coba kita baca. Siloam mana? Simatupang. Oh kolam Siloam. Ayat 6 dan 7 coba kita baca. Ayat 7 deh, ayat 7. Nah, dan berkata kepadanya, dan Yesus berkata sama si orang buta, apa katanya? Basuhlah dirimu dalam Siloam, artinya, maka pergilah orang itu, membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya udah melek saudara. Jadi orang buta yang dari lahir itu bukan kayak, kan saudara tahu ya ada orang buta yang matanya tuh terbuka tapi nggak bisa lihat. Tahu ya, pernah lihat yang gitu ya. Nah ini yang matanya merem saudara. Jadi orang buta ini benar-benar ya secara fisik tuh pasti nggak oke banget gitu, penampilannya pasti udah ya begitulah ya, kira-kira pasti menyedihkan gitu ya. Waktu ludah dan tanah dari Yesus itu ke matanya orang buta itu belum sembuh saudara. Belum. Beda sama kisah-kisah yang lain. Dipegang langsung sembuh. Enggak, yang ini belum. Dia masih merem tuh waktu diludahin. Waktu dia diolesin ludah dan tanah, ini orangnya masih merem. Nah masih merem. Terus Yesus ngomong lagi, sekarang pergi kamu ke Siloam, basuhlah dirimu. Dan Injil Yohanes mencatat keterangan Siloam artinya, maka pergilah orang itu saudara. Orang buta ini punya banget kesempatan untuk protes. Dia kan buta, merem. Terus Yesus bilang pergi ke Siloam. Itu udah ngerepotin banget buat dia saudara. Ngerepotin. Mungkin dalam hatinya begini, ini mau sembuh-sembuh dah. Kalau enggak, udah deh gitu. Repot kan, dia buta saudara. Dia udah dikucek-kucek pakai ludah, masih lagi jalan ke Siloam. Enggak dijelaskan berapa jarak dari situ ke Siloam kok. Kalau jauh, enggak ada kendaraan. Dia orang terkutuk, enggak ada yang mau nemenin dia. Kan repot saudara sebenarnya. Tapi diprotes enggak? Kenapa dia enggak protes? Dia taat. Kenapa dia bisa taat? Sebenarnya tahu nggak itu Tuhan dia? Ya kan? Dia buta kan Bu? Dia udah buta, dia nggak tahu tuh yang ngomong siapa, disuruh pergi dia diludahin mau, disuruh pergi mau. Coba, saudara tak mikir nggak? Bertanya-tanya nggak? Kok mau sih orang buta ini? Kalau saudara jadi orang butanya, saudara mau nggak? Udahan diludahin, suruh pergi ke kolam, mau nggak? Kalau saya sih pasti nggak mau. Ini kan manusia saudara. Pada saat itu, pada waktu itu gitu. Apaan sih? Kalau seandainya dia memang pernah dengar kisah Yesus pernah menyembuhkan orang lain, dia mungkin bisa protes. Kok yang ono nggak pakai? Iya. Saudara bisa bertanya nggak, saudara? Saya bisa salah ya saudara. Tapi ini yang saya dapatkan ketika saya melakukan firman Tuhan ini. Kenapa dia akhirnya bisa taat? Kenapa dia akhirnya bisa pergi ke Siloam? Ketika dia dari Siloam dia sembuh nggak? Sembuh. Kenapa akhirnya dia bisa terima itu? Saudara, dia buta. Yang dia pakai cuma apa? Dia nggak punya yang lain selain pendengarannya. Dia cuma pakai telinga, dia cuma dengar perintah. Dan dia taat saudara. Dia nggak punya pilihan pada saat itu. Dia nggak bisa lihat kok, dia juga nggak tahu.
Tapi saya yakin di dalam hatinya dia pengen sembuh. Dan Tuhan tahu kok apa yang ada dalam hatinya. Bahkan waktu Yesus ketemu sama dia, Tuhan sudah bilang, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tapi pekerjaan yang harus dinyatakan dengan dia. Tuhan tahu apa yang paling dibutuhkan sama orang buta ini, yaitu melihat. Dan orang buta itu cuma bisa mengandalkan pendengarannya, saudara. Dia cuma itu yang dia tahu. Katanya pergi, ya udah, saya pergi. Ketaatan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa meraba, kita bisa semua indera kita bisa berfungsi gitu ya. Seringkali itu yang membuat kita akhirnya jadi keluar dari fokus. Keluar dari fokus. Kita fokus bukan karena nggak ada apa-apa, saudara. Justru kita butuh fokus itu karena banyak hal yang terjadi di sekeliling kita ini yang bisa bikin kita nggak fokus. Ya, hari ini saudara, orang buta itu, kalau saya mau bilang orang buta itu saya. Yang terkutuk, yang terhina, yang najis itu saya. Dan saya perlu fokus. Bersyukur dia dalam keadaan buta. Kalau dia bisa melihat, mungkin dia bisa protes-protes. Macam ini Yesusnya, kok kayak gini sih? Misalnya gitu. Misalnya. Tapi enggak. Dia taat, dia pergi ke kolam Siloam. Saudara tahu tadi Siloam artinya apa? Siapa yang diutus? Si buta. Dari gua. Bawa apa di sini? Aduh, ijo dong dia ya. Enggak lah, enggak begitu pasti orang buta ini. Karena saya enggak percaya. Ya udahlah ya, itu enggak usah dibahas lah. Yang diutus. Siapa yang diutus? Siapa the real yang diutus? Jawab. Siapa? Berani banget jawabnya ya. Siapa yang diutus? Saya. Gila. Siap banget nih. Laskar Kristus. Siapa the real yang diutus? Siapa yang menjadi utusan sesungguh-sungguhnya? Siapa? 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 Coba Bang Iri. Siapa? Oh elah. Berarti ini dia artinya bagaimana nih kalau ini artinya kita? Orang buta itu bukan saya. Terus yang diutus kamu. Berarti saya ke kamu. Kamu ini bagaimana sih? Belum nyambung dia. Siapa pribadi yang sesungguhnya jadi utusan itu? Bu, nasinya 2 ya Bu. Jauh dia Bu soalnya rumahnya. The real yang jadi utusan itu Yesus yang diutus. Siloam. Itu Jadi kenapa orang itu taat? Karena di situ ada Kenapa dia jadi sembuh? Karena di situ ada dia tidak sembuh dengan ludah dan tanahnya, tapi dia sembuh ketika dia bergerak, aktif, maju, meraih sesuatu, meraih janji Tuhan, dan dia dibasuh oleh Yesus itu sendiri. Kolam Siloam bukan bicara tentang sekedar kolam isinya air Bapak Ibu Saudara. Tapi itu bicara bagaimana dia melangkah dengan iman, meraih janji Tuhan. Amin. Yang diutus itu Yesus itu sendiri saudara. Dia belum sembuh waktu Yesus pakai ludah pakai tanah. Tapi waktu dia membasuh di kolam Siloam yang artinya yang diutus. Saudara paham sampai sini? Ketika kita mau sembuh, kita mau pulih, kita mau bebas dari kebutaan, dari kegelapan, dari ketidakmelihatan kita, dari ketidaktahuan kita. Jalan satu-satunya cuma satu, dibasuh oleh Yesus. Enggak ada jalan lain saudara. Amin. Sampai sini paham? Jadi kisah orang buta ini gak sembarangan saudara. Gak sesederhana yang kita, oh ya saya tahu Bu orang buta itu. Gak, tapi kisah ini Yesus sedang menceritakan karyanya. Nangkap sampai sini?
Dan saya punya pertanyaan lagi. Kira-kira dari mana orang buta ini tahu kalau dia buta? Karena dia nggak bisa lihat. Gini, dia kan waktu lahir udah buta nih. Ya dong. Dia waktu lahir nggak tahu definisi buta. Benar gak? Waktu dia lahir sampai dia ketemu Yesus, yang dia tahu ya udah peteng kalau kata orang Jawa ya, gelap aja. Dia nggak tahu tuh bapaknya, ibunya, warna, terang, matahari, kursi, dia nggak tahu. Dia nggak tahu karena dari lahir dia udah begitu adanya. Dan dari mana kalau misalnya dia bilang, ya dia tahu karena dia nggak melihat. Dari mana dia tahu bahwa sekeliling dia bukan orang yang sama kayak dia? Kan dia buta. Dari mana? Pendengaran. Pendengaran dari? Pintar juga Bang Daniel ya. Wih luar biasa ini. Dari mana dia tahu kalau dia buta saudara? Ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat 9. Ada yang berkata benar dialah, ada pula yang berkata bukan, tetapi serupa dengan dia. Tapi orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Ya, kenapa itu? Cek, oke. Dari mana dia tahu dia buta? Dari kata orang. Sampai dia bisa melihat, ya dia baru tahu, oh begini toh lihat gitu. Ya tadinya dia mah hidupnya emang begitu saudara. Dia gak tahu orang sampingnya dia buta juga kayak dia apa enggak. Dia gak tahu kalau orang bisa melihat itu modelnya kayak gimana, dia gak tahu saudara. Tapi dia tahu akhirnya dia itu orang buta dari mana? Dari orang bilang, lah ini dia nih, bukan mirip doang kali. Sampai akhirnya bilang, iya itu saya. Ketika kita, dan dia ngomong begini ketika dia udah melek atau belum? Ini udah melek belum dia ngomong begini? Udah saudara. Dia udah melek, dia udah bisa melihat. Baru dia tahu, oh dulu saya buta. Dari kata kita seringkali ada di posisi itu saudara. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Kristus sudah membasuh saudara dan saya. Kita sudah menang atas segala dosa, segala kutuk, segala kegagalan, segala masa lalu. Kita udah beres. Tapi ketika kita melihat terang itu, ketika kita hidup dalam kemelihatan itu, ketika kita tidak lagi hidup dalam kebutaan itu, kita dengar, kita baru sadar tuh, oh dulu gue begitu toh. Dulu kita gak sadar Bapak Saudara, kita hidup dalam hal yang buruk. Dulu kita gak sadar kita berkubang dalam dosa, dulu kita gak sadar kita buta. Waktu kita udah hidup di dalam Tuhan, baru kita bisa menyatakan, dulu saya buta. Dulu saya bodoh, dulu saya jahat, dulu saya dosa, dan selanjutnya. Dari kata orang. Jadi jangan dengerin apa kata orang. Karena hidupku dan hidupku bukan berdasarkan apa kata manusia. Sekalipun tetangga dan semua orang bilang, lu buta lu dulu, lu buta lu dulu, lu buta lu dulu. Pengaruhnya apa buat dia? Terus tiba-tiba jadi buta lagi gitu? Enggak. Hari ini kalau kita terus terlabel dengan masa lalu kita. Apa? Ada ininya gak buat kita? Manfaatnya gak? Ada. Kuasa Tuhan tetap bekerja dalam kita. Terus kenapa kita harus ingat-ingat di masa itu? Kenapa kita harus mikirin itu lagi? Dan semua orang bertanya-tanya, gimana bisa kamu bisa melek? Ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ketika dia sudah bisa melihat, ketika dia sudah taat dan bisa melihat, orang tanya, dari mana kamu bisa melihat? Jawabnya, orang yang disebut dari awal. Apakah dia tahu itu Yesus? Tapi ketika dia melihat, dia langsung sebut orang yang disebut Yesus itu. Saudara, saya percaya
Orang yang ngalami sesuatu sama Tuhan, orang yang berjumpa sama Tuhan, orang yang merasakan kuasa Tuhan, dia akan tahu siapa itu Tuhan. Dia akan bisa sebut, itu dia Tuhan. Seringkali kita suka begini dalam keadaan, aduh Bu, kalau bukan Tuhan tuh kemarin saya nggak tahu deh saya bisa begitu. Aduh kalau bukan Tuhan Bu, aduh saya udah liwat kali Bu, ketabrak kereta, misalnya begitu. Ketika kita ngalamin sesuatu baru kita bisa bilang, itu dia Tuhan. Itu dia Yesus, itu dia penolong, itu dia keren, itu dia ajaib. Setelah kita melihat. Jadi penting banget untuk saudara dan saya melewati setiap masalah ini. Supaya di akhir kita bisa bilang itu tuh Tuhan. Supaya kita bisa bilang pekerjaan Tuhan itu yang nyata dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya saudara. Persoalannya saudara, si orang buta gak berhenti sampai di situ. Tadi di awal dikatakan bahwa supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan, artinya ada banyak. Dia udah sembuh? Sudah ya, udah beres nih soal masalah fisiknya dia udah beres ya. Soal percayanya dia udah beres belum? Masih setengah katanya ya. Dikatakan bahwa ketika ini keributan ini terjadi, tetangganya rame, si orang buta dibawa ke ahli Farisi, ke orang-orang Farisi Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Farisi, orang-orang yang ngerti banget hukum Taurat, ngerti banget kitab suci. Dibawa. Waktu dibawa ditanya, dari mana? Gak mungkin nih begini nih. Wah, diberondong pertanyaan dia. Sampai akhirnya dia bilang begini. Ayat 30. Ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ayat 25 sebelumnya. Ayat 25 dia bilang begini, jawab orang buta itu ya. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang aku tahu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Orang ini mulai terbuka hatinya. Dia ngomong tuh sama orang-orang Farisi, aneh ya, kalian gak tahu tuh Yesus dari mana? Kok bisa kalian gak tahu Yesus dari mana? Katanya. Orang dia kok yang nyembuhin mata saya? Orang dia kok yang memelekkan mataku? Katanya. Kan udah dibilang. Dia ngajarin balik orang Farisi, kan kalian udah tahu. Gak mungkin orang berdosa bisa lakukan itu. Gak mungkin Allah mendengar orang berdosa. Artinya orang buta itu tahu tuh Yesus itu siapa pada saat itu. Hatinya terbuka saudara. Dia bisa mengcounter balik tuh orang-orang ahli-ahli Farisi. Yang ngomongin dari mana, gak mungkin tuh dia tuh siapa, dia tuh manusia biasa gitu. Sampai dalam perjalanannya orang buta mengakui dan menerima bahwa Yesus datang dari Allah. Ayat 33 berkata, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang buta itu akhirnya sungguh-sungguh melihat bukan hanya matanya secara fisik, tapi rohaninya juga terbuka Bapak Saudara. Dia meyakini bahwa Yesus itu datang dari Allah, makanya bisa nyembuhin dia. Tapi ketika itu orang butanya diusir oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Pergi kau. Gak bener nih orang nih. Marah dia. Waktu dia diusir, ayat 35. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa si buta ini telah diusir keluar oleh mereka, oleh orang-orang Farisi. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Yesus tahu endingnya orang ini tuh bukan cuma sekedar untuk disembuhkan secara fisik. Tapi Yesus mau memenangkan jiwanya. Yesus mau menyelamatkan dia. Yesus rela menggunakan ludahnya ke tanah yang paling jorok, yang paling hina itu. Untuk menyembuhkan si orang buta yang terkutuk menurut dunia ini. Dan waktu Yesus mendengar semua peristiwa itu, Yesus datang kembali dan dia tanya,
percayakah engkau? Yesus gak banyak ngomong, gimana reaksinya, gimana rasanya udah melek sekarang, gimana udah sembuh, mau apa, enggak. Yesus gak peduliin tuh yang begitu. Yang pertama Yesus langsung tanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Yesus langsung menuju. Jadi kesembuhan fisik itu cuma media aja Bapak Saudara. Itu cuma sarana doang. Jadi saudara jangan kejar mujizat. Amin. Mujizat terjadi setiap hari. Saudara gak usah minta, mujizat pasti terjadi. Karena mujizat terjadi di tempat di mana dia diperlukan. Tapi yang penting itu setelah itu apa? Jiwa kita nempel gak sama Tuhan? Melekat gak kita sama Tuhan? Karena Yesus tanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Ayat 36 dan 37. 36 sampai 38 saya bacakan. 36 sampai 38. Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Ayat 38. Katanya, kata orang buta, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, saudara baca sampai akhir. Itu semua peristiwa disaksikan oleh orang-orang Farisi yang mengusir dia, yang mencibir Yesus, yang mempertanyakan peristiwa ini. Didengar. Jadi saudara, pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui orang buta ini, yang pertama di kesembuhan secara fisik. Yes. Dia dimerdekakan dari kebutaan, iya. Dia diselamatkan jiwanya, iya. Dan yang ketiga apa? Dia dipertontonkan di hadapan banyak orang, sehingga semua orang melihat Yesus anak Allah, satu-satunya juru selamat. Makanya Yesus bilang di awal, akulah terang. Melalui orang buta, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, saudara. Yang tidak mungkin bagi dunia adalah pasti Tuhan lakukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang tadinya gak mungkin, lalu jadi mungkin. Karena kalau mungkin itu bisa iya, bisa enggak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti dapat melakukan. Ya. Kemudian seburuk apapun keadaan kita, Tuhan sanggup menggunakannya untuk menunjukkan betapa berharganya kita di hadapan Dia. Seburuk apa saudara hari ini? Seburuk apa kita hari ini? Gak penting buat Tuhan. Gak penting saudara. Karena ternyata seburuk-buruknya kita, Tuhan punya rencana atas kita. Buruk itu kata kita saudara. Buta itu kata manusia, kata dunia. Tapi kata Tuhan enggak, dia orang terpilih. Dan Tuhan menggunakan yang bagi dunia buruk rupa dan tidak berharga untuk mempermuliakan namanya. Tuhan gak pakai yang hebat, tapi Tuhan mau pakai yang taat. Karena bagaimanapun keadaan si orang buta, ketika dia dengar untuk ke kolam Siloam, maka dia taat. Dia hanya mengandalkan pendengarannya, sehingga itulah yang Tuhan pakai dan dia taat. Ya, hari ini andalkan pendengaran kita kepada Tuhan. Ya, dengar-dengaran. Tuhan bilang apa? Ikut, saudara, ikut. Ada banyak hal yang Tuhan dapat kerjakan dalam satu orang buta ini. Demikian juga kepada saudara dan saya. Tujuannya supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan, harus dimanifestasikan, harus ditampakkan, harus diwujudkan. Harus. Gak bisa mundur, gak bisa enggak. Kalau harus tuh gak bisa enggak. Dan yang bilang harus itu Yesus. Ya, siapa hari ini yang mau taat, dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, Tuhan catat tuh. Tuhan catat, saudara. Saya nggak tahu seberapa buruk Bapak Ibu Saudara menilai keadaanmu hari-hari ini. Tapi yang pasti itu bukan penilaian Tuhan. Tuhan pakai saudara. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Ya, jangan ada yang minder, jangan ada yang merasa, aduh saya siapa gitu. Saya enggak. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Dengar aja apa yang Tuhan mau dan lakukan saudara. Lakukan aja. Oke? Siap? Siap taat?
Siap lakukan? Siap kerjakan? Dan selesaikan. Puji nama Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Saya undang pemusik dan WL untuk masuk ke depan. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu saudara. Walau ku tak dapat melihat kita renungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan ini ya saudara ya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua Dapat aku miliki. dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu, Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat, Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. sekali kita angkat pujian dari awal. Katakan ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya Sebab rencanamu Tuhan rencanamu bagiku adalah yang
bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun kami memang tidak bisa melihat Tuhan hari ini, apa rencana Tuhan atas hidup kami, apa rencana Tuhan atas masa depan kami, tapi yang kami mau percaya hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, Engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan hal-hal yang kecelakaan Tuhan. Bahkan Engkau yang selalu menuntun setiap jalan-jalan kami. Bahkan sekalipun realita kehidupan kami hari ini Tuhan tidak seperti yang kami harapkan Tuhan. Tapi kami tetap percaya, kami tetap memandang kemuliaan Tuhan. Sebab hanya mata yang tertuju pada Tuhan yang bisa mengerti betapa besar kasih Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya Kau Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Hamba gak tahu satu persatu Tuhan, apa persoalan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi yang aku percaya, yang hamba percaya, Tuhan Allah yang setia. Engkau Allah yang senantiasa hadir, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sudah selesai bicara di tempat ini Tuhan, biarlah kiranya setiap kami punya telinga yang mau mendengar, punya hati yang terbuka, tempat benih ini ditaburkan sehingga boleh bertumbuh berakar, berbuah yang lebat, yang manis, yang boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan Yesus. Setiap kami siap untuk diproses Tuhan, setiap kami siap untuk melangkah di dalam Tuhan, setiap kami siap untuk dengar-dengaran sama yang Tuhan mau, dan setiap kami mau terus ikut apa rencananya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami gak lagi mau melihat betapa buruknya keadaan kami tidak lagi mau melihat betapa tidak baiknya keadaan kami, karena yang kami yakini, yang kami percaya, Engkau Allah yang sudah merancangkan yang terbaik. Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, buat kami semua mengerti dengan cara yang sederhana, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh melakukannya, kami boleh jadi berkat, dan Kristus diceritakan lewat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan menabur bagi pelayanan di tempat ini, biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap taburan jemaat Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah terima firman Tuhan dan siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Terima kasih Pastor Vivi yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan. Ada mukjizat, ada kuasa. Amin. Haleluya. Yes, saya undang yang bertugas. Ayat 11 ayat 23 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar percaya bahwa hosti dan anggur yang ada di tangan kita akan benar-benar diubahkan menjadi benar-benar tubuh dan darah Kristus? Perjamuan kudus bukan perlambangan, bukan persimbolan, karena di dalam lambang dan simbol tidak ada kuasa. Tapi ini akan benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Lakukan dengan iman percaya. Bersama-sama dengan saya kita angkat terlebih dahulu hosti tinggi di atas kepala kita. Dengan iman kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku saya sempurna, jiwa dan roh kami dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya yang menyatu dengan tubuh Kristus, segala sakit penyakit kelemahan tubuh sudah disembuhkan. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Bersama-sama dengan saya dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberi kami bersama keluarga kami penebusan dari segala dosa, kesalahan, dan masa lalu kami. Hari ini kami berjanji untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Doa kami hari ini, rumah tangga, tidak ada poligami, poliandri, dan tidak pernah ada kata perceraian. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, dan hidup dalam kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kuasa darahnya, kami jadi warga kerajaan sorga. Namaku, nama istri, suami, dan keluarga besarku tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan bilur-bilurnya, kami telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah yang suci, darah yang kudus, darah Tuhan kami, darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara atas kehadirannya dalam ibadah Minggu Raya JKI Kana Family. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, dan biar kiranya ibadah kita hari ini bukan sekedar kegiatan agamawi kita ya, tapi sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kebenaran. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus datang kembali hadir minggu depan, dan setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini ibadah Minggu Raya dilaksanakan jam 10 pagi untuk kita sama-sama ya, kita ajak keluarga, sahabat, teman, keluarga, kerabat kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan di tempat ini, belajar firman Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan, dan hidup dipulihkan Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Saudara setiap hari Rabu untuk sama-sama dalam caring group atau komsel di JKI Kana setiap jam 7 malam Saudara ya. Bergabung bersama dengan kami, ada grup, nanti Saudara bisa di-invite, siapa yang rindu untuk bersama-sama dengan nanti untuk lokasi diinfokan kemudian Bapak Saudara ya. Siapapun yang mau bergabung bersama dengan kami di tempat ini dalam caring group atau dalam kegiatan rutin olahraga setiap hari Jumat, kami terbuka, sangat-sangat terbuka untuk siapapun Saudara yang mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Tidak terbatas, oh saya bukan gereja di situ Bu. Saya tidak membatasi Saudara, karena wadah ini caring ada bukan untuk membuat Saudara datang ke gereja ini, tapi membuat Saudara untuk dekat dengan Tuhan, kenal siapa, apa tujuan kita di dalam Tuhan. Amin. Setiap hari Rabu ada caring group, setiap hari Jumat ada olahraga bersama, the catch atau Kana match, di mana kita sama-sama olahraga membangun kesehatan tubuh kita, bukan hanya sekedar kesehatan tubuh Bapak Saudara, kita bisa fellowship di sana ya, kita bisa sharing dan banyak hal di sana. Dan setiap Sabtu kelas pemuritan. Ya, buat siapapun yang rindu belajar lebih dalam lagi, setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Bojonggede. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Saudara yang rindu juga rumahnya terbuka, silahkan. Kami dengan sukacita akan hadir ke rumah Bapak Saudara. Tidak perlu repot-repot, cukup sediakan. Iya Bu, air putih kalau bisa dingin ya. Karena seret Bapak Ibu, seret. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya apa yang JKI Kana lakukan buat kemuliaan Tuhan bisa sampai ke hati Bapak Ibu Saudara, sehingga apapun yang kami lakukan di sini bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan saya, bukan saya yang punya gereja ini, tapi Tuhan yang punya. Ya, jadi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Sama-sama kita angkat pujian Kau Allah yang besar. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya
Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus buat hari ini. Terima kasih ibadah kami sudah selesai di tempat ini Tuhan. Tapi biar kiranya Roh Kudus terus bekerja atas setiap hati kami. Terus bekerja dalam setiap jemaat Tuhan, siapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang membuat kami mengerti, Roh Kudus yang memampukan kami, bahkan membuat kami berani untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, yang duduk paling depan, paling belakang, paling kanan, paling kiri, yang datang sendiri, berdua, bersama dengan keluarga. Apapun tugas peran kami Tuhan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, suami, anak, orang tua, pegawai, karyawan, pelayan Tuhan, apapun bagian kami di luar sana, apapun peran tugas kami Tuhan, biar kira setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau aman kemanapun melangkah, aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibuat Tuhan berhasil. Studi, pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis, dagangan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Karena janji Tuhan, Tuhan buat kita naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Teruslah bertekun di dalam Tuhan, teruslah taat kepada perintah Tuhan, teruslah membangun hubungan dengan Tuhan. Percayalah rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik untuk saudara dan saya, untuk setiap kita. Bahkan hamba berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, ada Ibu Christine, ada Pak Daniel, Pak Geri, Saudara Rituan, Ibu Cynthia, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengangkat tangan kami menopang doa bagi Ibu Cynthia Tuhan, yang pada siang hari ini sedang berduka kehilangan seorang anggota keluarga tantenya Tuhan di Pekanbaru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi anak suami yang ditinggalkan, bagi Ibu Cynthia, bagi Pak Geri, bagi seluruh keluarga besar yang berduka, yang bersedih Tuhan karena kehilangan. Kami tahu Tuhan, kehilangan orang yang kami kasihi sungguh tidak mengenakan hati kami, sungguh tidak menyenangkan Tuhan. Tapi yang kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada kematian yang kekal. Kami percaya Tuhan ada kehidupan di balik kematian Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang beri penghiburan, beri kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Damai sejahtera, sukacita menjadi bagian bagi keluarga Ibu Cynthia dan keluarga besarnya Tuhan. Dan segala prosesi pemakaman, tutup peti atau apapun Tuhan di Pekanbaru, Tuhan yang tutup bungkus semuanya berjalan lancar, semuanya tidak ada kendala Tuhan, cuaca yang baik, tidak ada keributan di dalam keluarga Tuhan, semua kebutuhan tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya Tuhan otoritas daripada Tuhan sudah ada dalam tubuh kami. Tubuh darah Yesus ada di dalam kami, mengalir di dalam kami, maka tidak ada sakit penyakit yang bertahan di dalam tubuh kami Tuhan. Kami mau meyakini kami sehat, kami sempurna, dan kami berkomitmen untuk menjaga hidup kami, menjaga kesehatan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bu Nina yang besok hari akan berangkat Tuhan ke Tulung Agung Tuhan. Tuhan yang memberkati perjalanannya dengan kereta Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aman dalam perjalanan, tiba di tujuan tanpa kurang suatu apapun. Dan segala yang diupayakan, dikerjakan di tempat tujuan, dibuat Tuhan berhasil. Apapun Tuhan yang Bu Nina lakukan, rancangkan dari tempat ini menuju Tulung Agung, Tuhan yang buat semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Indah sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan juga Tuhan segala barang-barang bawaannya Tuhan yang menjagai, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak Tuhan Yesus. Mungkin akan lama pergi Tuhan, sekitar 3 bulan. Kami percaya Tuhan selama 3 bulan meskipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya, kami terus mendukung doa Ibu Nina apapun yang dikerjakan Tuhan di Tulung Agung. Tuhan sertai kesehatannya, berkati keluarganya, Pak Simanjuntak, Rahel dan Jerry yang ditinggalkan di rumah juga dibuat Tuhan aman, sehat, sempurna. Bang Reni Tuhan di Tulung Agung sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk keluarga tempat ini, Oma Mary yang buka rumahnya untuk tempat kami ibadah, diberkati. Jadi selalu jadi saluran berkat, selalu dipakai Tuhan, dicukupkan segala yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan. Diberkatilah kota kami, diberkatilah bangsa kami. Sejahteralah kota kami, sejahteralah bangsa kami. Bahkan Tuhan segala program yang ada di CKI Kana, Caring Group, Caring Monthly, bahkan Catch, pemuritan setiap Sabtu, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak sedang mengerjakan agenda kami sedang tidak berkomitmen pada gereja, tapi kami sedang mengerjakan agendanya Tuhan, dan kami berkomitmen pada kemuliaan Tuhan. Hanya
proyek kerajaan surga yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berpisah satu dengan yang lain. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, berkati orang tuamu dan seluruh keturunanmu. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibuat Tuhan berhasil, sehat, sempurna, sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian saudara dan saya. Biar segala kebaikan, kemurahan, kebajikan mengikutimu, mengikutiku, mengikuti keluargamu dan keluargaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya dalam awan-awan kemuliaan untuk sama-sama berpesta di dalam kerajaan sorga. Semua yang sudah terima berkat dan siap jadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku kan menari di hadapan